tunjukilah jalan-jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa murabbina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Pada sore hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kajian rutin kita, kajian yang membahas kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, kitab yang membahas tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya pada kita, hingga kita tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang belajar tentang tazkiyatun nafs, tapi juga diberikan taufik dan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan lanjutkan masih tentang pembahasan pembagian hati. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang qalbun sehat atau hati yang sehat. Di kesempatan ini kita akan lanjutkan di indikasi sakit atau sehatnya hati. Syekh menyebutkan bahwa selain hati itu bisa sehat, hati juga, para ikhwah sekalian, bisa sakit. Dan sakitnya hati itu bisa semakin parah jika seseorang itu tidak menyadarinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, para ikhwah sekalian, disinilah butuh kesadaran pada diri seseorang. Dia selalu berusaha untuk menjaga hatinya, berusaha untuk mengecek bagaimana kondisi hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Di sini para ulama kita menyebutkan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mensucikan jiwanya. Ada usaha mereka untuk selalu menjadikan hati mereka itu bersih. Ada usaha mereka untuk selalu menjadikan hati mereka sehat. Mereka tidak hanya diam, mereka tidak hanya berharap, ya mudah-mudahan saya punya hati yang bersih, tidak. Tapi mereka berusaha, mereka berikhtiar untuk mendapatkan hati yang bersih. Dengan itulah mereka akan mendapatkan kesadaran, sadar hatinya ini seperti apa. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh, bahwa sakitnya hati itu dia bisa semakin parah dan orang-orang bisa tidak menyadarinya. Bahkan kata Syekh, hati itu bisa jadi sudah mati, tapi pemiliknya tidak menyadarinya juga. Inilah bahayanya para ikhwan sekalian kalau kita tidak punya perhatian dengan hati kita. Bisa-bisa sebenarnya hati kita sakit, atau bahkan hati kita mati, tapi kita tidak menyadari. Kita tidak tahu kalau hati kita sakit atau hati kita mati.
Disinilah juga perlu ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dijagakan hati kita. Karena kita ini benar-benar lemah, benar-benar tidak tahu. Bahkan tentang perkara hati kita pun juga sedikit saja kita lemah, sedikit saja kita lengah, kita tidak akan tahu bagaimana kondisi hati kita, entah hati kita ini masih sehat, ataukah mungkin sakit, atau bahkan mungkin mati. Waliyadzubillah. Syekh menyebutkan bahwa pertanda hati itu sakit atau hati itu mati adalah dia tidak lagi bisa merasakan sakitnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi kalau hati itu hidup, hati itu sehat, dia merasakan sakit, ya, dia merasakan penyesalan yang besar ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau hati itu tidak lagi merasakan sakitnya bermaksiat kepada Allah, tidak lagi merasakan betapa menderitanya berada dalam kebodohan terhadap kebenaran, atau betapa sakit dan menderitanya ketika memiliki akidah yang sesat, maka itu adalah tanda bahwasanya hati itu adalah hati yang sakit. Ya. Jadi kita bisa lihat, ikhwani fillah azzakumullah, bagaimana hati kita kalau ya kita santai-santai saja dengan maksiat, biasa-biasa saja dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak merasakan kecemasan, penderitaan dengan ketidaktahuan kita atau kebodohan kita tentang kebenaran, atau kita tidak merasa cemas dengan akidah kita yang sesat, maka itu tanda hati kita hati yang sakit. Sebab hati yang hidup, ahibati fillah, pasti akan merasa tersiksa apabila dia melakukan suatu perbuatan buruk. Bahkan, atau begitu juga, hati juga akan merasa sangat tersiksa kalau dia bodoh dengan kebenaran. Hari ini, ikhwah sekalian, hari di mana kita menyaksikan, bahkan merasakan betapa diagung-agungkannya kebodohan terhadap kebenaran itu. Dan betapa banyak orang-orang yang mengikuti kebodohan-kebodohan itu. Dan itu alamat, ikhwah sekalian, betapa banyaknya atau bertebaran di mana-mana jiwa-jiwa yang mati atau jiwa-jiwa yang sakit ini. Mereka akan terus-menerus mencari teman-teman untuk mengumpulkan juga orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya mati. Mereka saling mengajak, ya. Ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Mereka saling mengajak untuk mengerjakan kemungkaran, dan mereka berusaha berjuang untuk mencegah orang-orang yang melakukan kebaikan atau memperjuangkan kebenaran. Dan ini, ikhwah sekalian, adalah kenyataan atau realitas yang mengerikan, yang kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi, agar kita tidak terjatuh pada fitnah mereka, agar kita senantiasa memiliki hati yang hidup, hati yang sehat. Saya menyebutkan bahwa terkadang seseorang yang memiliki hati yang sakit, dia bisa sebenarnya merasakan penyakitnya. Namun yang menjadi masalah adalah dia tidak tahan ketika merasakan pahitnya obat. Akhirnya dia lebih memilih untuk menderita penyakit, bahkan untuk selama-lamanya. Yang namanya obat itu tidak semuanya manis. Ya. Terkadang obat itu pahit, bahkan lebih banyak rasanya pahit.
Maka jika seorang ingin sembuh dari penyakitnya, maka dia harus bersabar dengan pahitnya obat tadi. Karena insya Allah ujung dari usahanya adalah dia akan mendapatkan kesehatan. Dia akan mendapatkan pulihnya jasadnya. Sama dengan hati kita, ahibati fillah ikhwah sekalian. Hati kita yang sakit, dia butuh diobati. Banyak cara untuk kita bisa mengobati hati kita. Beristighfar kepada Allah, bertaubat atas dosa-dosa kita, melazimkan diri untuk melakukan amal ketaatan, bukan hanya menjaga sholat-sholat wajib kita, tapi ditambah dengan sholat-sholat qabliyah, ba'diyah, sholat-sholat sunnah yang lain, membaca Al-Quran, puasa-puasa sunnah, dan seterusnya. Tapi tentu saja itu berat bagi hawa nafsu kita. Ya, Nabi SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat, wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu diliputi, dihijab oleh sesuatu yang disuka oleh syahwat. Tapi neraka, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala diliputi, dihijab, dikitari oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Makanya untuk bisa menterapi hati kita, menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang hidup, betul-betul butuh usaha yang besar, butuh kesabaran yang besar, butuh keistiqomahan yang besar. Makanya terkadang ada orang yang memilih untuk tidak istiqomah, untuk tidak bersabar, dia lebih memilih untuk terus-menerus hatinya didera oleh penyakit, bahkan untuk selama-lamanya, wali'udzubillah. Di antara tanda sakitnya hati, ikhwah sekalian, Syekh menyebutkan adalah keengganan dia untuk mengkonsumsi makanan yang bermanfaat. Hati itu juga butuh makanan. Hati juga butuh nutrisi. Dan nutrisi bagi hati adalah semua amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seseorang itu sakit hatinya, dia tidak suka makanan yang bernutrisi itu. Dia lebih suka makanan-makanan yang menimbulkan penyakit bagi hatinya. Ya. Dia lebih suka makanan-makanan yang bisa membuat hatinya semakin sakit. Ya, dia justru lebih cenderung kepada makanan-makanan bagi hatinya yang mendatangkan mudarat. Bahkan dia enggan sekali terhadap obat-obat yang berguna bagi hatinya. Dia lebih cenderung kepada penyakit yang berbahaya. Wali'udzubillah. Padahal Syekh menyebutkan hati yang sehat itu hati yang mengutamakan makanan, hati yang bermanfaat, ya, memilih makanan daripada racun yang mematikan. Dan makanan yang baik, kata Syekh, bagi hati adalah al-iman, keimanan. Dan obat yang terbaik bagi hati adalah Al-Quran. Ya. Bahkan Allah menyebutkan Al-Quran itu adalah syifa. Dia adalah obat. Bukan cuma obat bagi fisik saja. Dan ini terbukti dalam pengobatan-pengobatan Islami, ruqyah syar'iyah misalnya. Al-Quran juga obat bagi fisik. Penyakit-penyakit fisik. Dan yang lebih penting, ikhwah sekalian, adalah Al-Quran adalah syifa, penyembuh, obat bagi as-sudur, dada kita, qalbu kita, hati kita. Adapun tanda, kata Syekh, sehatnya hati seorang adalah kepergiannya dia dari dunia menuju negeri akhirat. Maksudnya bukan mati ya, bukan pergi dari dunia ini ke akhirat, bahwa itu tandanya hati yang sehat, bukan. Syekh di sini membahasakan dengan bahasa yang tinggi. Maksudnya ikhwah, seseorang yang memiliki hati yang sehat itu, fokus dia adalah akhirat. Dia bahkan meninggalkan dunia ini. Tentu berat. Tapi itulah tanda hati yang sehat. Bagaimana dia menjaga agar hati yang menjadi raja bagi tubuhnya, agar hati yang merupakan panglima bagi anggota tubuhnya,
itu fokus pada perkara akhirat, sehingga matanya, lisannya, pendengarannya, semua anggota tubuhnya betul-betul memang bekerja untuk mempersiapkan dirinya menghadapi nanti kehidupan akhirat. Hati yang sehat itu adalah hati yang tempat tinggalnya adalah akhirat. Dia fokus dengan akhirat. Ya, meskipun dia di dunia, tapi seakan-akan dia sudah menjadi penghuni akhirat. Masya Allah. Meskipun kakinya masih berada di atas ini, melangkah di atas dunia ini, tapi amalan-amalan yang dia lakukan memang adalah amalan dari ciri-ciri penduduk akhirat. Ibadahnya, muamalahnya, dan lain sebagainya. Semua menggambarkan orang-orang yang pergi dari dunia ini menuju ke negeri akhirat. Syekh menyebutkan kehadiran dia di dunia ini tidaklah berbeda seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, yaitu seperti orang asing yang hanya sekedar mengambil kebutuhannya, lalu kemudian nanti dia kembali ke negerinya, negeri akhirat. Artinya dia tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuannya. Abdullah bin Umar pernah dipesankan oleh Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang melakukan perjalanan. Itulah tanda hati yang sehat. Ikhwah, hari ini kita diuji dengan ujian pandemi ya, COVID-19. Kita lihat berbagai macam masalah muncul ke permukaan. Persoalan ekonomi, ini yang sering muncul, banyak sekali. Persoalan ini persoalan yang kita tidak boleh tutup mata darinya. Hanya kadang ikhwah, yang lebih parah dari itu adalah ketika persoalan ini selalu dikait-kaitkan solusinya hanya sebatas dalam solusi duniawi saja. Jarang kita diingatkan untuk menjadikan ini justru sebagai solusi akhirat kita. Benarlah apa yang Nabi SAW sebutkan, ma al-fakhra aksha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Hari ini kan kefakiran begitu sangat menakutkan. Ekonomi, khususnya Indonesia, jatuh sejatuh-jatuhnya setelah COVID ini. Banyak orang yang di-PHK. Banyak orang yang kesulitan untuk makan. Kefakiran, kemiskinan betul-betul menjadi sebuah momok yang menakutkan. Tapi ikhwah, ternyata separah-parahnya kesulitan ekonomi yang terjadi, Nabi mengatakan bukan itu yang paling aku takutkan. Walakinna aksha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat min qablikum. Tapi aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah SAW, adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu dunia kepada kalian. Itulah ya, banyak yang kita saksikan di saat-saat persoalan menghimpit seperti ini. Masih ada juga yang korupsi misalnya. Masih ada juga yang mentilap milik orang lain. Masih ada juga yang mengambil yang bukan haknya, dan seterusnya. Inilah yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Atau bahkan ada pula yang ditimpa sebenarnya ujian kesempitan ini, ya, semoga Allah melindungi kita, ujian kemiskinan, ujian kefakiran, tapi dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru semakin mengandalkan dirinya, menggerutu, atau bahkan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali'udzubillah. Itu tanda hati yang mati, atau tanda hati. Tanda sehatnya hati yang lain, kata Syekh, adalah dia selalu mengingatkan dirinya, dia selalu mengingatkan kolbunya, yang memuhasabah jiwanya, untuk selalu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tunduk, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bergantungnya seseorang yang mencinta kepada yang dicintainya.
Dia hanya butuh cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dia selalu berzikir dan selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda sehatnya hati yang lain, kata Syekh, adalah kalau dirinya ketinggalan atau tidak sempat untuk melakukan wirid, ya, bacaan-bacaan rutin berupa zikir atau Al-Quran, atau dia ketinggalan suatu ibadah, dia akan merasakan sakit, dia akan merasa tersiksa, dan ketersiksaannya itu melebihi ketersiksaan seseorang yang kehilangan barang berharganya dari dunia ini. Kalau ada ikhwah yang kehilangan dompetnya, di dalam dompet itu ada SIM-nya, KTP-nya, dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana perasaannya ikhwah? Khawatir, cemas, sedih. Tapi kalau berjamaah kira-kira bagaimana? Masih kita khawatir, sedih, cemas? Kalau belum, wali'udzubillah, itu berarti tanda kita masih perlu untuk terus-menerus memperbaiki hati kita. Masih perlu untuk mempertanyakan kejujuran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang hatinya sehat, kata Syekh, kalau dia ketinggalan atau bahkan tidak sempat melakukan wiridnya atau amalan soleh-soleh yang lain atau suatu ibadah, dia akan merasakan sakit, dia akan sangat tersiksa, melebihi ketersiksaan orang yang kaya yang kehilangan hartanya. Ibatifillah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita lihat apa sebenarnya yang menjadi sebab hati itu sakit. Syekh menyebutkan bahwa hati sakit itu disebabkan karena dia tertimpa dua musibah. Yaitu yang pertama adalah musibah syahwat, ya, musibah syahwat, dan yang kedua adalah musibah syubhat, musibah syubhat. Musibah syahwat itu apa? Musibah syahwat itu musibah yang merusak niat seseorang dan merusak iradah atau keinginan seseorang. Adapun musibah syubhat, inilah musibah yang merusak ilmu dan merusak i'tiqad seseorang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasirin, udan." Musibah fitnah itu masuk ke dalam hati seperti diamnya tikar. Kalau kalian pernah lihat tikar yang dianyam, bukan tikar yang dibuat dari pabrik itu ya, tapi tikar yang dianyam dengan anyaman tangan. Nabi mengatakan, ya, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasirin, udan. Musibah atau fitnah itu masuk ke dalam hati seperti diamnya tikar, sehelai demi sehelai. Fa'ayu qalbin ashrabaha nakatat fihi nuktatun sauda. Ya. Hati manapun yang menerimanya akan dibubuhkan titik pada hatinya setitik noda hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nakatat fihi nuktatun bayudha. Tapi kalau hati itu mengingkarinya, hati itu menolaknya, tidak melakukannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakatat fihi nuktatun bayudha, maka akan diberikan titik pada hati itu setitik cahaya putih. Hatta ta'udal qulubu ala qalbaini, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya hati akan terbagi menjadi dua. Yang pertama,
qalbi aswadi marba'in kalkuzi ya majakhiyin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati yang pertama adalah hati yang hitam legam, ya, hati yang hitam legam yang cekung seperti ya, kalau kita pernah lihat timba atau gayung, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti gayung atau timba yang terbalik, yang tertelungkup. Ya. Nabi mengatakan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak lagi mengenal kebaikan karena sudah tertutup, yang tertelungkup, tidak lagi mampu menampung hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifu ma'rufan. Dia tidak lagi mengenal kebenaran. Pokoknya sama bagi dia, mau benar mau salah, mau ini perbuatan yang Allah ridhoi atau perbuatan yang Allah murkai, sama semua bagi dia. Mau ini maksiat, mau ini perbuatan yang mengundang pahala di sisi Allah atau mengandung pahala di sisi Allah, dia sama saja, acuh. Ya. Bagi dia kebenaran itu hawa nafsunya. Ya. La ya'rifu ma'rufan. Makanya kadang-kadang kita jangan tertipu ikhwah dengan orang-orang yang berbicara kebaikan, tapi di sisi lain mereka juga melakukan kemungkaran. Ya. Kadang-kadang kita takjub dengan misalnya penjelasan atau pendapat dari orang yang kita kenal dia ahlul hawa, ya, pengikut hawa nafsu, tapi di suatu waktu dia berbicara tentang suatu kebaikan atau suatu kebenaran, ya. Tapi di sisi lain dia juga mengerjakan perbuatan yang Allah murkai. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini, kalkuzi, ya, majakhlian, dia seperti gayung yang terbalik, ya. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenal kebaikan, wala yunkiru munkaran, dan dia juga tidak mengingkari kemungkaran, ya. Dia lihat, dia tahu itu kemungkaran, bahkan oleh Allah, dia tahu itu kemungkaran, tapi dia tidak mengingkarinya. Illa ma asyraba min hawahu, kecuali selain apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Tadi kita sudah bilang, ya, bahwa pokoknya bagi dia ini benar atau salah, ukurannya bukan pada dalil, tapi ukurannya pada hawa nafsunya. Makanya kadang-kadang klop juga, ya, kadang-kadang seirama juga, atau kadang-kadang sama dengan apa yang kita perjuangkan, kebenaran. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengutarakan kebenaran sama dengan apa yang kita utarakan, tapi di sisi lain dia juga memperjuangkan kebatilan, dia juga memperjuangkan kemungkaran. Orang-orang yang seperti ini, ikhwah sekalian, kita tidak perlu heran, karena sebenarnya ukuran kebenaran bagi mereka bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran wa Sunnah, ya. Kitabullahi wa Sunnah. Tapi ukuran kebenaran bagi mereka adalah hawa nafsunya. Kemudian hati yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim ini, dia mengatakan wa qalbin abyadin, dan yang kedua adalah hati yang putih bercahaya, ya. Dia, ya. Masya Allah, kalau kita baca dalam Al-Quran itu, Allah menyebutkan as-salatu nurun, salat itu cahaya. As-sabru dia, ya, sabar itu adalah cahaya juga, tapi dia dengan nur itu berbeda, ya. Dia itu cahaya atau sinar, adapun nur itu cahaya. Makanya di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang cahaya bulan, Allah menyebutkannya dengan nur, ya, cahaya bulan. Tapi ketika Allah menyebutkan cahaya matahari, Allah tidak menyebutnya dengan nur, tapi Allah menyebutkannya dengan dia, sinar. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jenis hati yang kedua adalah qalbin abyad, cahaya, hati yang bersinar, hati yang bercahaya, tapi bukan cahaya nur, tapi cahaya sinar. Di antara yang membedakannya, kata para ulama kita, kalau abyad atau dia itu
cahaya, tapi ada panasnya, ada teriknya, seperti cahaya matahari. Ada teriknya, ada panasnya. Maksudnya, seseorang yang ingin mendapatkan cahaya di hatinya, kadang-kadang dia juga harus merasakan betapa beratnya perjuangan itu. Dia kadang merasakan panas yang harus bersabar untuk bisa mendapatkan cahaya tersebut. Nabi mengatakan, wa qalbin abyadin la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan hati yang putih bercahaya, dia tidak akan tertimpa mudarat fitnah selama, kata Nabi SAW, ma damatis samawati wal ard, selama langit dan bumi ini masih ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelompokkan hati ketika hati itu ditimpa musibah, timpa fitnah, itu menjadi dua. Ya, tadi yang pertama adalah hati yang selalu menyerapnya seperti bunga karang yang selalu menyerap air itu, seperti spon ya, selalu menyerap air. Akhirnya apa yang terjadi? Dia diberikan nokta-nokta hitam di hatinya sampai akhirnya hitam legam seperti gayung atau timba yang tertelungkup tadi. Tidak tahu kebenaran, tidak lagi mengingkari kemungkaran, karena yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Adapun jenis hati yang kedua adalah hati yang putih, ya, hati yang bercahaya dengan cahaya iman. Kalau musibah fitnah datang, dia pun mengingkarinya. Dia berusaha untuk menjaga hatinya dan menyebabkan hati itu tidak ditimpa atau diberikan noda hitam, tapi justru menjadikan hatinya semakin bersinar, semakin bercahaya. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasannya. Sini Syekh menyebutkan ada beberapa racun hati yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga agar hati kita ini bisa senantiasa sehat. Saya menyebutkan bahwa ketahuilah setiap kemaksiatan itu adalah racun bagi hati. Jadi secara umum kita ya sebenarnya tidak perlu membagi lebih dalam ya. Kecuali kalau memang kita ingin mengetahui lebih jauh tentang apa saja sebenarnya racun hati itu. Cukup secara umum dengan kita mengetahui bahwa setiap kemaksiatan itu adalah racun bagi hati. Itu saja. Semua hal kemaksiatan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan, itu adalah racun bagi hati. Syekh menyebutkan itulah yang menjadi penyebab hati itu sakit. Dan itulah yang menjadi penyebab hancurnya hati. Itulah yang menjadikan seseorang terpalingkan dari iradahnya, dari iradah Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu menjadikan penyakitnya semakin parah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, beliau pernah menyebutkan sebuah syair, ra'aitu dzunuba tumitul qalba. Kulihat dosa-dosa itu tumitul qalba, dia mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Membinasakannya, akan membiasakannya, itu akan membinasakan, menyebabkan kehinaan bagi orang tersebut. Wa tarku dzunubi hayatul qalbi. Dan meninggalkan perbuatan dosa akan menyebabkan hati itu hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha. Selalu menjauhinya adalah yang terbaik bagi Anda. Hibati fillah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dan kehidupan bagi hatinya, hendaklah dia membersihkan hatinya dari pengaruh racun-racun itu. Dia menjaga hatinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat. Menjaganya jangan sampai ada racun-racun lain yang mengotori jiwanya. Adapun jika tanpa sengaja ikhwah sekalian kita mengambil atau tertimpa racun tadi, maka kita harus segera membuangnya.
segera menghapusnya. Hapuskan pengaruh itu dengan cara bertobat, beristighfar, mengerjakan berbagai macam amal soleh yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkannya dan memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, innaka lan tada'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sungguhnya seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tidaklah dia meninggalkannya kecuali karena Allah, ya, melainkan Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa semakin memahami ciri-ciri dari hati yang hidup dan hati yang sakit, dan semoga dengannya kita berusaha dan meminta kepada Allah untuk dikaruniakan hati yang sehat, hati yang hidup, dan kita berlindung dan juga berusaha semoga Allah mendapatkan kita dari hati yang mati atau hati yang sakit. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.